Pernahkah Anda membayangkan jalan yang Anda lalui hari ini untuk mudik atau berwisata sebenarnya adalah sebuah pemakaman massal sepanjang 1 milenium kilometer? Tahun 1808, di bawah terik matahari Jawa yang membakar, ribuan pria pribumi dipaksa membelah gunung dan menembus hutan rimba yang dipenuhi macan serta malaria. Tanpa alat berat, hanya dengan cangkul, linggis, dan tangan kosong yang gemetar karena kelaparan. Di belakang mereka berdiri serdadu dengan bayonet terhunus. Jika satu pekerja tumbang karena kelelahan, mereka tidak dikubur dengan layak. Tubuh mereka seringkali hanya dilempar ke pinggir jalan atau tertimbun material batu. Inilah kisah tentang De Grote Postweg, Jalan Raya Pos, sebuah mahakarya infrastruktur yang dibangun bukan dengan semen dan aspal, melainkan dengan keringat, air mata, dan nyawa yang tak pernah dihitung. Dan aktor utamanya adalah seorang pria yang dijuluki si tangan besi atau Mas Galak, Herman Willem Daendels. Januari 1808, kapal yang membawa Herman Willem Daendels berlabuh di Banten. Ia datang bukan sebagai gubernur biasa. Ia adalah pengagum besar Napoleon Bonaparte, membawa semangat revolusi Prancis yang keras dan disiplin militer yang kaku. Tugasnya cuma satu: pertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels melihat Jawa sebagai benteng yang rapuh. Komunikasi antar wilayah sangat lambat. Pengiriman pesan dari ujung barat ke ujung timur memakan waktu berminggu-minggu. Baginya, itu adalah bunuh diri militer. Jawa butuh urat nadi, sebuah jalan yang mampu memobilisasi pasukan dengan cepat. Namun, ada satu masalah besar. Kas negara kosong. Belanda sedang bangkrut karena perang di Eropa. Lantas bagaimana ia membangun jalan sepanjang 1.000 kilometer dalam waktu singkat tanpa uang? Inilah awal dari siasat liciknya. Daendels memerintahkan para bupati di sepanjang jalur yang dilewati untuk mengerahkan rakyatnya. Awalnya, ia menjanjikan upah. Namun, catatan sejarah menunjukkan dana tersebut seringkali menguap atau tidak pernah sampai ke tangan buruh. Daendels menerapkan sistem target yang gila. Setiap wilayah harus menyelesaikan sekian kilometer jalan dalam waktu yang ditentukan. Jika gagal, kepala bupatinya jadi taruhan. Bayangkan medan yang mereka hadapi. Dari Anyer, menembus rawa-rawa maut di Batavia, hingga tantangan sesungguhnya, Sumedang. Di sana, terdapat sebuah bukit cadas yang kerasnya minta ampun. Sekarang kita mengenalnya sebagai Cadas Pangeran. Di sini, ribuan orang tewas karena harus memapas tebing cadas hanya dengan peralatan sederhana. Daendels tak peduli. Baginya, manusia hanyalah angka-angka dalam buku logistiknya. Ia memerintahkan pembangunan terus berjalan meski ribuan nyawa melayang setiap bulannya karena keletihan dan wabah malaria. Kebrutalan Daendels membuatnya mendapat julukan Mas Galak. Ia tidak segan-segan menggantung orang di pinggir jalan untuk memberi pelajaran bagi mereka yang membangkang.
Jalan Raya Pos selesai hanya dalam waktu 1 tahun, sebuah rekor dunia pada masanya. Dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang 1.000 kilometer, jalur itu kini terhubung. Pos-pos penjagaan didirikan, kereta kuda pembawa pesan bisa melaju kencang. Namun, berapa harga yang harus dibayar? Laporan resmi Belanda menyebutkan angka sekitar 12.000 jiwa. Namun para sejarawan meyakini angka itu jauh lebih kecil dari kenyataan. Banyak yang memperkirakan lebih dari 30.000 rakyat jelata tewas sia-sia. Mereka mati tanpa nisan, tanpa nama, terkubur di bawah aspal yang hari ini kita lalui dengan nyaman. Kini, 2 abad telah berlalu. Jalan Raya Pos telah berubah menjadi jalur pantura yang sibuk. Urat nadi ekonomi Pulau Jawa. Kita harus mengakui bahwa tanpa jalan ini, perkembangan Jawa mungkin akan tertinggal puluhan tahun. Namun, jangan pernah lupakan fondasinya. Setiap kali Anda melintasi jalur ini, ingatlah bahwa di bawah putaran roda kendaraan kita ada sejarah kelam tentang pemaksaan dan pengorbanan. Daendels mungkin telah membangun jalan, tapi ia membangunnya di atas luka bangsa yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang atau apa yang dibangun, tapi tentang suara-suara yang dibungkam demi sebuah ambisi.